Assalamualaikum, hai, saya Sri Rahayu Intan, mahasiswa pendidikan. Kali ini kita akan membahas bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Pembahasan pertama tentang konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketif, dan ideal. Paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas. Sementara secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen dan metode keilmuannya yang sudah dipercaya. Jadi, pengertian paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an. Pembahasan kedua, mengapa paradigma Qur'ani penting bagi kehidupan modern. Alasannya karena Al-Qur'an meluruskan akidah manusia. Contohnya, Allah telah menjelaskan pokok-pokok tauhid di dalam surah Luqman ayat. Berikut terjemahan surah Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Selain meluruskan akidah manusia, Al-Quran juga meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Apa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Karena ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tak bertentangan dengan ipek. Ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam wuruj dan implementasinya. Alasan yang ketiga, ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Selain itu, Al-Quran juga berkarakter ijaz, artinya redaksi dalam Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, indah, jelas, dan menarik. Faruqi berpendapat langkah menuju paradigma Qur'ani adalah harus menguasai disiplin ilmu modern, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian, menguasai warisan khazanah Islam, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sistem warisan Islam dan pengetahuan modern, serta mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Pembahasan selanjutnya menggali sumber historis tentang paradigma Qur'ani. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah dijadikan sebagai role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan Para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi tabi'in menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran serta hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qur'ani yang membawa rahmat dan hidayah bagi seluruh alam semesta. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, mengatasi persoalan metodologi ditempuh dengan cara mengukuhkan identitas Islam. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam dengan melalui dua tahapan, yaitu mewajibkan bidang studi sejarah pendidikan Islam. Yang kedua, islamisasi ilmu pengetahuan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini yaitu kemajuan didapatkan dengan berpegang teguh pada Al-Quran karena Al-Quran merupakan sumber inspirasi, landasan
dan pedoman paradigma.